Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan tentang As-Sirah An-Nabawiyah dengan membaca manzumah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah yang disusun oleh Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah mengatakan dalam manzumahnya, wa ghazwatus sawiqi thumma qarqarah wal ghazwu fi tsalitsatil mushtahirah. Perang Sawik dan perang Qarqarah, dan banyak perang yang terjadi pada tahun ketiga Hijriyah. Pada bait ini Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah menyebutkan kepada kita tentang perang yang disebut dengan As-Sawiq atau Ghazwatus Sawiq. Perang ini terjadi setelah kufar Quraisy kalah telak dalam perang Badar, yaitu ketika Abu Sufyan ketika dia kembali bersama pasukannya ke Mekah dengan membawa kekalahan yang telak dalam perang Badar, Abu Sufyan bersumpah, bernazar untuk tidak akan membasahi atau mencuci kepalanya sampai dia membalas kekalahan kufar Quraisy di perang Badar. Maka Abu Sufyan bersama pasukannya melakukan persiapan yang matang untuk pergi ke Madinah guna membalas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Maka Abu Sufyan bersama pasukannya sampai di sebuah tempat yang dihuni oleh orang-orang Yahudi di Madinah yang disebut dengan Al-Uraith, yaitu sebuah lembah yang sampai sekarang masih ada di Madinah, di daerah timur kota Madinah. Dan di situ Abu Sufyan dan pasukannya singgah di kediaman seorang Yahudi yang bernama Salam bin Mishkam. Lalu di pagi harinya Abu Sufyan bersama pasukannya merusak pohon-pohon kurma milik penduduk Madinah yang tujuannya adalah untuk balas dendam atas apa yang menimpa mereka berupa kekalahan saat perang Badar. Dan Abu Sufyan bersama pasukannya juga membunuh seorang dari kalangan Ansar. Setelah itu mereka lari, mereka kabur, mereka pergi, dan Rasulullah SAW sempat mengejar mereka bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan ketika itu Nabi SAW ketika mengejar Abu Sufyan dan pasukannya mengangkat atau menunjuk Abu Lubabah untuk memimpin Madinah. Maka ketika Nabi SAW mengejar Abu Sufyan dan pasukannya, beliau SAW sampai di sebuah tempat bernama Qarqarah atau Qarqaratul Qudr. Beliau SAW rupanya kehilangan jejak dari pasukannya Abu Sufyan, dan beliau pun SAW bersama para sahabat kembali ke kota Madinah. Dan saat Nabi SAW bersama para sahabat mengejar pasukan Abu Sufyan, ketika itu supaya pasukan Abu Sufyan ini bisa lari sekencang-kencangnya, maka mereka kufar Quraisy ketika itu melakukan taktik, yaitu membuang perbekalan yang mereka bawa saat mereka akan berperang ke kota Madinah, dan perbekalan yang banyak mereka buang ketika itu adalah
as-sawiq, yaitu tepung yang terbuat dari gandum. Oleh karena itulah perang ini disebut dengan Ghazwatus Sawiq, perang tepung, karena pasukan kufar Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan membuang perbekalan mereka supaya bisa lari sekencang-kencangnya dari kejaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang mereka buang adalah tepung-tepung yang mereka jadikan perbekalan. Kemudian dalam bait ini juga Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah menyebutkan tentang perang Qarqarah. Menurut beliau bahwa perang Sawiq dengan perang Qarqarah ini adalah dua perang yang berbeda. Namun sebagian ulama menganggap bahwa perang Sawiq dan perang Qarqarah ini adalah perang yang sama, satu perang. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, diantaranya Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ghazwatus Sawiq fi Dzulhijjah minha wa hiya ghazwatu Qarqaratul Qudri. Perang Sawiq terjadi pada bulan Zulhijjah, dan perang Sawiq ini juga disebut dengan perang Qarqaratul Qudri. Kemudian setelah itu Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah melanjutkan manzumahnya mengatakan, fi Ghatafana wa Bani Sulaim wa Ummu Kulthuma ibnatul Karim zawwaja Uthman biha wa khassah thumma tazawwajan nabiyyu Hafsah. Perang Ghatafan dan perang Banu Sulaim dan Ummu Kulsum putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam menikahkannya dengan Utsman. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah radhiyallahu taala anha. Dalam bait ini muallif atau Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah menyebutkan tentang beberapa peristiwa penting yang terjadi di zaman atau di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Yang pertama adalah perang yang disebut dengan perang Ghatafan. Ghatafan ini merupakan salah satu kabilah yang ada di Jazirah Arab dekat kota Madinah ketika itu. Perang Ghatafan ini juga disebut dengan perang Dzi Amar. Dzi Amar adalah nama daerah di mana kabilah atau suku Ghatafan tadi tinggal. Dan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita bahwa sekelompok dari kabilah Ghatafan ini, termasuk dari Bani Sa'labah dan lainnya, telah sampai kabar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu kabar yang sampai kepada beliau bahwa kabilah Ghatafan ini telah berkumpul di daerah yang disebut dengan Dzu Amar. Mereka bertekad untuk datang ke Madinah, menyerang, menyergap, dan ingin berperang bersama pasukan-pasukan mereka memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang berada di kota Madinah. Mendengar kabar itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan dan berangkat memerangi orang-orang dari kabilah Ghatafan itu di tempat mereka tinggal. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di tempat yang disebut dengan Dzu Amar tadi, maka kabilah Ghatafan lari, tidak berani menghadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan beliau. Mereka lari terbirit-birit, lari ke gunung-gunung, menghindari pertempuran dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang ini terjadi pada tahun ketiga dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini juga muallif menyebutkan tentang perang Bani Sulaim.
perang ini terjadi setelah terjadinya perang Badar, yaitu ketika Nabi SAW sampai di Madinah sepulangnya beliau dari perang Badar. 7 hari setelah itu Nabi SAW mengajak para sahabat untuk pergi memerangi suku atau kabilah atau Banu Sulaim. Dan ketika itu Nabi SAW sampai di daerah yang ditempati oleh Banu Sulaim ini, di tempat yang disebut dengan Al-Qudru. Di situ Nabi SAW tinggal atau bermalam 3 malam lamanya, dan beliau SAW akhirnya kembali ke Madinah dan tidak sempat terjadi perang dengan Banu Sulaim ini. Dan perang atau yang disebut dengan Ghazwatu Bani Sulaim ini terjadi pada tahun kedua Hijriah, bukan pada tahun ketiga Hijriah. Kemudian muallif mengatakan, wa Ummu Kulsuma ibnatul Karimi zawwaja Uthman biha wa khassa. Ummu Kulsum, putrinya Nabi SAW, beliau SAW menikahkan Ummu Kulsum ini dengan sahabatnya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan sebagaimana yang kita bahas terdahulu bahwa Utsman radhiyallahu taala anhu sempat menikahi saudarinya Ummu Kulsum, yaitu Ruqayyah radhiyallahu taala anha, yang juga merupakan putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ruqayyah ini meninggal dunia ketika terjadi perang Badar atau setelah terjadinya perang Badar, sehingga atau dengan sebab itu Utsman radhiyallahu taala anhu diberi julukan dengan julukan Zunnurain, seorang yang memiliki 2 cahaya, karena dia Utsman radhiyallahu taala anhu menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berurutan, yaitu Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, yaitu Ummu Kulsum, di mana keistimewaan ini tidak dimiliki kecuali oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Kemudian muallif mengatakan, summa tazawwajan nabiyyu Hafsah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu menikahi Hafsah radhiyallahu taala anha bintu Umar. Peristiwa nikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah disebutkan dalam riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Umar bin Khattab ketika Hafsah menjanda dari suaminya Khunais bin Hudzafah As-Sahmi, di mana Khunais bin Hudzafah As-Sahmi, suaminya Hafsah, meninggal dunia setelah mengalami luka yang cukup parah ketika dia ikut dalam perang Uhud atau perang Badar. Dan dia, yaitu Khunais bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu taala anhu, akhirnya meninggal dunia. Faqala Umar bin Al-Khattab, ataitu Utsman ibn Affan fa'aradtu alaihi Hafsah. Ketika Hafsah menjanda, saya mendatangi Utsman bin Affan dan menawarkan kepada Utsman untuk menikahi Hafsah. Faqala sa'anzuru fi amri. Lalu Utsman menjawab, saya pikir-pikir dulu. Falabithu layali thumma laqiyani. Setelah berlalu beberapa malam atau beberapa hari, Utsman menemui saya. Faqala, lalu dia mengatakan, qad badali an la atazawwaja yaumi hadha. Utsman mengatakan, memberi jawaban terhadap tawaran saya yang dulu. Dia mengatakan, dalam waktu-waktu dekat ini saya tidak ada rencana untuk menikah, wahai Umar. Qala Umar, lalu Umar mengatakan,
Falaqitu Abu Bakrin As-Siddiq. Lalu saya pun menemui Abu Bakar. Faqultu in syi'ta zawwajtuka Hafsah binta Umar. Wahai Abu Bakar, kalau kamu mau, saya bisa menikahkanmu dengan putri saya, yaitu Hafsah. Fasamata Abu Bakar falam yarji ilayya syai'an. Dan ketika itu Abu Bakar terdiam, tidak memberi respon, tidak memberi jawaban apa-apa kepada saya. Wa kuntu aujada alaihi minni ala Utsman. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, hal itu yang membuat saya lebih tersinggung kepada sikap Abu Bakar yang tidak merespon, tidak memberi jawaban apa-apa. Saya lebih tersinggung kepada Abu Bakar daripada kepada Utsman radhiyallahu taala anhu. Falabistu layali, lalu setelah berlalu beberapa malam, beberapa hari, summa khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ankahtuha iyahu. Setelah berlalu beberapa hari, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah radhiyallahu taala anha. Falaqiyani Abu Bakar faqala. Lalu suatu ketika Abu Bakar menemui saya, lalu dia mengatakan, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah falam arji ilaika syai'a. Wahai Umar, mungkin engkau marah, tersinggung dengan sikapku dahulu ketika engkau menawarkan Hafsah kepadaku dan aku tidak memberi respon dan jawaban apa-apa. Qala Umar, qultu na'am. Umar mengatakan, iya, saya tersinggung, saya marah kepadamu wahai Abu Bakar. Qala Abu Bakar, lalu Abu Bakar mengatakan, fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fima aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad zakaraha. Wahai Umar, tidak ada yang menghalangi saya untuk memberi respon atau jawaban kepadamu ketika engkau menawarkan putrimu Hafsah untuk saya nikahi. Yang menghalangi saya untuk merespon adalah bahwa saya mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW sering menyebut nama Hafsah. Falam akun liubshiya sirra Rasulillah SAW. Dan saya tidak boleh tentunya menyebarkan, menceritakan rahasia Rasulullah SAW yang beliau berencana menikahi Hafsah. Walau tarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabiltuha. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, seandainya Nabi meninggalkan atau tidak menikahi Hafsah, maka saya yang akan menikahi Hafsah radhiyallahu taala anha. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.